Selamat siang Bu Tuti. Selamat siang, ini. Bagaimana kabarnya Ibu, sehat? Alhamdulillah sehat, semoga Ibu juga sehat ya. Iya, terima kasih. Begini Bu, seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, bahwa hari ini saya akan bertanya sedikit Ibu tentang bagaimana seorang kepala sekolah itu mengambil keputusan atas kasus-kasus yang terjadi di sekolah. Sebagai seorang kepala sekolah yang sudah berpengalaman, tentunya di sekolah itu Ibu sudah sering Ibu menghadapi kasus-kasus maupun permasalahan, baik itu hubungannya dengan siswa maupun dengan guru. Nah, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika maupun rujukan moral? Saya akan mengidentifikasi dari tipe kasusnya. Jika kasus itu tidak mengandung unsur pelanggaran hukum, itu merupakan dilema etika. Karena benar lawan benar, namun ada pertentangan. Tapi jika ada unsur pelanggaran hukumnya, maka dikatakan sebagai rujukan moral. Oh, berarti kata kuncinya adalah ada tidaknya pelanggaran hukum. Ya, Ibu. betul. Nah, kemudian bagaimana Ibu itu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah itu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, namun masih mengandung nilai-nilai kebajikan. Saya akan mempelajari kasusnya dahulu, diidentifikasi dari berbagai sudut pandang, siapa saja yang terlibat, lalu mengumpulkan fakta-fakta yang berkaitan. Kemudian saya musyawarahkan dahulu dengan Dewan Guru, sehingga nantinya saya dapat mengambil keputusan yang terbaik dan berdampak positif bagi semua pihak. Berarti untuk keputusan itu bermanfaat nih Bu bagi semua pihak. Nah, kemudian langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Langkah pertama, saya mencari bukti-bukti dahulu untuk mencari kebenaran berita kasus tersebut. Kedua, saya memanggil pihak yang terlibat dan mengkomunikasi apakah benar telah terjadi permasalahan. Ketiga, saya melakukan proses coaching agar pihak yang terlibat menemukan sendiri solusi permasalahannya. Kemudian saya juga memberi masukan agar nantinya dapat diambil keputusan yang tepat. Berarti tidak langsung diputuskan atas kemauan sendiri gitu. Kemudian dalam pengambilan keputusan tersebut, apa yang menurut Ibu selama ini dianggap efektif? Hal yang selama ini saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan adalah menyesuaikan dengan aturan yang berlaku, norma dan nilai-nilai kebajikan. Selain itu, saya juga mempertimbangkan dampak positif dan negatif dari keputusan saya. Kemudian dalam mengambilan keputusan tersebut ada tidak Bu tantangannya? Ya, tentunya ada Bu. Tantangannya adalah jika keputusan itu melibatkan pertentangan hati nurani dan kepentingan orang banyak. Juga adanya pro dan kontra atas hasil keputusan itu. Berarti ada ya? Ya, ada. Kemudian dalam menyelesaikan kasus, apakah ada tata kala atau waktu tertentu, jadwal tertentu dalam menyelesaikan masalah tersebut, atau mungkin Ibu langsung menyelesaikannya saat itu juga? Tentunya dilihat dulu kasusnya.
Jika memungkinkan untuk segera diselesaikan dan benar-benar mendesak, maka akan diselesaikan di tempat. Jika kasusnya lumayan berat, saya akan menjadwalkan waktu penyelesaian agar dapat mengidentifikasi masalah, mencari fakta, dan dimusyawarahkan dengan Dewan Guru agar dapat diperoleh keputusan yang tepat. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Ibu dalam pengambilan keputusan atas kasus-kasus dilema etika? Iya, tentunya ada, Bu Wiwit. Saya biasanya memusyawarahkan dengan guru maupun komite sekolah. Kadang saya juga berkonsultasi dengan kepala sekolah lain. Dan tidak kalah pentingnya adalah intuisi saya sendiri. Berarti dari hati nurani Ibu Iya, sendiri ada gitu, juga. yang perasaannya Ibu. Kemudian yang terakhir nih Bu, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu selama mengambil keputusan dilema etika itu? Pembelajaran yang dapat saya petik adalah dalam mengambil keputusan dilema etika. Saya tidak boleh ceroboh, harus mempertimbangkan dampak dari keputusan saya nantinya, apakah baik bagi semua pihak atau tidak. Dengan berpedoman pada prinsip dan langkah pengambilan keputusan, juga nilai-nilai kebajikan dan aturan yang berlaku. Insya Allah, keputusan yang saya ambil adalah keputusan yang terbaik untuk semua pihak yang terlibat. Gitu. Menarik sekali Ibu pembicaraan kita kali ini, dan semoga menjadi pemacu buat saya untuk belajar lebih banyak, karena sebagai guru juga merupakan pemimpin pembelajaran yang harus memutuskan sesuatu untuk murid-muridnya di kelas. Terima kasih sekali Ibu, bincang-bincang kita kali ini sangat bermanfaat. Terima kasih sekali. Selamat siang Bu Catur. Ya, selamat siang Bu. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Bu Wiwit? Alhamdulillah sehat juga. Oh ya, begini Bu Catur, seperti sudah kita sepakati kemarin bahwa saya akan mewawancarai Ibu tentang pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Nah, sebagai seorang kepala sekolah ya Bu, tentunya Ibu sering menghadapi permasalahan baik di sekolah tentang siswa maupun tentang guru ataupun masalah lainnya. Nah, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau didikan moral? Sebagai seorang pemimpin di sebuah instansi pendidikan pasti akan beragam kasus yang dihadapi. Baik itu kasus yang keduanya benar tetapi saling bertentangan atau yang lebih dikenal dengan dilema etika, ataupun kasus yang salah satunya benar dan lainnya salah. Kedua kasus tersebut harus dapat diidentifikasi dulu dengan benar agar tidak ada kesalahan dalam mengambil keputusan. Cara saya untuk mengidentifikasi yang mana dari kedua kasus tersebut adalah dengan memahami masing-masing kasus. Tentu saja untuk memahami kasus-kasus tersebut saya harus berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat. Setelah permasalahan sudah dipahami, maka saya perlu melakukan beberapa hal untuk bisa memetakan apakah kasus tersebut merupakan rujukan moral atau dilema etika. Nah, untuk itu perlu dilakukan daftar pertanyaan tentang identifikasi kasus. Syarat sebuah kasus itu merupakan dilema etika jika kedua masalah yang berbenturan tersebut tidak melanggar hukum
dan norma-norma yang berlaku atau menimbulkan ketidaknyamanan sosial. Jika kasus yang diidentifikasi lolos dari syarat-syarat tersebut, maka dipastikan itu adalah kasus dilema etika. Dan sebaliknya, jika syarat-syarat di atas tidak terpenuhi, maka itu adalah kasus rujukan. Ya, berarti kata kuncinya itu ada pada unsur pelanggaran hukum itu ya. Iya. Ya. Kemudian bagaimana ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ibu untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oh ya. Untuk kasus dilema etika, saya akan mempertimbangkan kedua hal yang sama-sama benar tersebut dengan membenturkan faktor atau pihak yang terlibat. Apakah itu untuk kepentingan perorangan atau untuk banyak orang? Apakah mengandung nilai-nilai kebenaran atau kesetiaan, rasa adil, atau belas kasihan? Ataukah berdampak untuk saat ini dan jangka panjang? Seperti itu. Oke. Kemudian langkah atau prosedur yang ibu biasa lakukan selama ini itu bagaimana, Bu? Langkah-langkah yang saya lakukan itu biasanya saya memakai hati nurani dan juga nalar agar sejalan untuk memilih kebenaran yang paling kecil mudorotnya dan besar manfaatnya, dengan mempertimbangkan kepentingan peserta didik jika itu memang berhubungan dengan peserta didik. Nah, berdasarkan pada prinsip berpikir yang berbasis pada hasil akhir, berpikir berbasis pada peraturan, dan juga berpikir berbasis pada rasa peduli. Tahap berikutnya, lakukan investigasi dengan memeriksa kembali fakta-fakta dan temuan periwayat. Lalu buatlah keputusan. Setelah itu, kita tinjau kembali hingga keyakinan kebenaran itu ada. Dan insya Allah dalam bimbingan ilahi keputusan yang kita ambil itu adalah keputusan yang bertanggung jawab. Oh iya, berarti selain melakukan langkah-langkah tersebut, tetap ya kita menggunakan hati nurani dan nalar ya dalam pengambilan keputusan. Iya, itu yang jadi fokusnya. Iya. Nah, kemudian hal apa yang ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Untuk dalam pengambilan keputusan dengan dilema etika, hal efektif yang perlu dilakukan yaitu dengan menyederhanakan pokok permasalahan dan juga membangun kebijaksanaan. Seperti itu. Iya. Nah, dalam pengambilan keputusan itu tentunya ada tantangannya nih, Bu. Iya. Tantangannya ibu hadapi itu seperti apa, Ibu? Ya. Untuk hasil keputusan yang diambil mungkin akan ada pihak-pihak yang tidak dapat menerima sepenuhnya. Proses untuk dapat memahamkan sebagian orang untuk secara ikhlas menerima dan menjalankan keputusan itu merupakan sebuah tantangan. Maka kita harus tetap istiqomah dalam menjalankan keputusan yang sudah disepakati. Gitu. Ya. Dalam menyelesaikan kasus nih, Bu, apakah ibu punya tata kala atau jadwal tertentu, misalnya sebuah kasus itu harus diselesaikan saat itu juga atau memerlukan waktu ditarget berapa lama begitu, Bu? Kalau ada masalah, biasanya sih tidak ada jadwal tertentu ya dalam menyelesaikan kasus. Paling diprioritaskan kasus mana yang perlu diselesaikan secepatnya itu tergantung dari jenis kasus dan pentingnya kasus tersebut untuk diselesaikan secepatnya agar tercipta lingkungan sekolah yang sehat dan kondusif bagi semua warga sekolah. Jadi berdasarkan skala prioritas nih, Bu? Iya. Ya. Nah, dalam menyelesaikan kasus atau pengambilan keputusan itu, apakah ada seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu? Faktor yang mempermudah yaitu komunikasi yang baik dengan semua warga sekolah
lalu pengelolaan emosi yang baik, dan pemahaman tentang teori pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Itulah yang menjadi faktor yang membantu mempermudah dalam pengambilan keputusan. Oke. Nah, dari semua hal yang telah disampaikan Ibu tadi, nih Bu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan yang dilema etika tersebut? Oh ya, dalam pengambilan keputusan maka kita harus mengidentifikasi jenis kasus. Harus bisa dilakukan lebih awal dengan melakukan pengujian, lalu lakukan pengujian benar lawan benar untuk dapat menentukan paradigma apa yang akan kita pilih sehingga keputusan yang diambil itu sesuai dengan prinsip-prinsip yang tidak merugikan siswa. Oke, seperti itu Ibu. Terima kasih sekali Ibu, benar-benar memberikan pengalaman yang berharga buat saya Ibu dalam mengambil keputusan sebagai pemimpin, karena sebagai guru kita pemimpin ya, pemimpin dalam pembelajaran bagi murid-murid kita. Terima kasih sekali Ibu. Ya, sama-sama, semoga sukses Bu Wiwi. Amin.